Apa itu gender? Gender adalah peran, perilaku, dan tanggung jawab sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan oleh masyarakat, bukan oleh faktor biologis. Contohnya, di sekolah, perempuan sering didorong untuk mengikuti kegiatan seperti menjahit atau memasak, sementara laki-laki diarahkan ke otomotif atau teknik. Padahal, perempuan juga bisa ahli di bidang teknik. Apakah kesetaraan gender itu penting? Kesetaraan gender penting untuk menciptakan keadilan dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, seorang perempuan lulusan teknik tidak diterima kerja karena perusahaan hanya ingin memperkerjakan laki-laki di bagian lapangan. Ini tidak adil. Padahal kemampuan tidak ditentukan oleh gender. Apa itu teori feminis? Teori feminis menyoroti dan mengkritisi ketidakadilan berbasis gender serta memperjuangkan kesetaraan hak. Contohnya, aktivitas perempuan di Indonesia seperti Marsinah atau buruh pabrik, memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan terhadap upah dan perlakuan adil dari perusahaan. Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Jawabannya tidak. Feminisme memperjuangkan keadilan bagi semua orang yang dirugikan oleh sistem patriarki, termasuk laki-laki. Laki-laki yang ingin menjadi guru TK sering dianggap tidak cocok, padahal ia mencintai dunia anak-anak. Feminisme mendukung pilihannya tanpa stereotip. Pengalaman ketidaksetaraan gender. Contohnya di rumah. Kakak perempuan selalu disuruh bantu ibu masak dan bersih-bersih, sementara adik laki-laki bebas bermain atau main HP. Tanggapan feminis ini menunjukkan ketimpangan beban kerja domestik berdasarkan gender. Seharusnya tanggung jawab rumah tangga dibagi adil tanpa melihat jenis kelamin. Nah, apa itu patriarki? Patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam masyarakat. Contohnya, dalam keluarga, ayah selalu jadi pengambil keputusan, meski ibu lebih tahu kondisi keuangan atau kebutuhan anak. Gender sebagai konstruksi sosial. Identitas dan peran gender dibentuk oleh budaya, bukan sifat alami. Anak laki-laki sering dilarang bermain boneka karena dianggap mainan perempuan. Padahal itu bisa mengasah empati dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Beban ganda. Perempuan menjalankan dua beban, bekerja dan mengurus rumah tangga. Contohnya, ibu yang bekerja sebagai pegawai di kantor dari pagi sampai sore, lalu tetap harus memasak dan membersihkan rumah sendirian malam harinya. Body politics. Pengendalian terhadap tubuh, terutama tubuh perempuan, oleh norma sosial dan politik. Contohnya, perempuan sering disalahkan dalam kasus pelecehan karena dianggap berpakaian tidak sopan, bukan pelaku yang disalahkan. Performativitas gender menurut Judith Butler. Gender terbentuk dari tindakan yang diulang karena tekanan sosial, bukan sifat bawaan. Contohnya, laki-laki yang suka menari sering diejek tidak jantan, sehingga dia berhenti menari karena takut tidak diterima oleh lingkungan. Ini contoh bagaimana perilaku dibentuk oleh norma gender. Contoh teori feminis dalam bidang pendidikan. Beasiswa untuk perempuan di bidang teknik, penghapusan materi pelajaran yang bias gender. Contoh yang kedua, hukum dan kebijakan. UU PKDRT dan RUU TPKS, kuota 30% perempuan di parlemen. Contoh ketiga, pembangunan, pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga, kredit usaha mikro untuk perempuan. Contoh yang terakhir, budaya dan media. Film dan iklan menampilkan perempuan sebagai pemimpin, kampanye anti body shaming.
Nah, sekian dari penjelasan saya tentang gender, patriarki, dan teori feminis. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah!